Pemirsa, masih bersama Pojibo. Di video kali ini aku ajak kalian untuk mengenal salah satu tanaman liar. Tanaman ini sekilas mirip tanaman lenca atau ranti, tetapi bukan. Tanaman ini bernama Solanum pticanthum dan seperti ini bentuknya. Jadi kalau kalian penasaran dengan tanaman ini dan manfaatnya apa, ikutin terus videonya. Solanum pticanthum adalah salah satu spesies tumbuhan dari famili Solanaceae atau suku terong-terongan. Solanum pticanthum yang dikenal sebagai Eastern Black Nightshade adalah spesies tanaman dari famili Solanaceae yang tersebar luas di Amerika Utara dan beberapa bagian Asia. Tanaman ini sering disalahartikan sebagai Solanum nigrum karena kemiripan morfologi, tetapi memiliki perbedaan dalam struktur daun, buah, dan kandungan kimianya. Solanum pticanthum merupakan tanaman herba tahunan dengan batang tegak atau menyebar. Daunnya berbentuk oval hingga lancet, serta bunga kecil berbentuk bintang dengan warna putih atau ungu pucat. Buahnya berupa buni berwarna hitam mengkilap ketika matang dan mengandung sejumlah biji kecil. Tanaman ini sering ditemukan di lahan pertanian, tepi jalan, dan tanah terlantar, serta memiliki kemampuan bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Namun, Solanum pticanthum mengandung senyawa toksik, terutama solanin dan caconin, yang dapat menyebabkan mual, muntah, diare, gangguan saraf, serta gangguan pernapasan jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau tanpa pengolahan yang tepat. Oleh karena itu, penggunaan dalam bidang pangan dan medis harus dilakukan dengan kehati-hatian. Buahnya berwarna hitam saat matang, dan meskipun secara umum diyakini bagian tanaman ini beracun, spesies tanaman ini memiliki bagian yang dapat dimakan jika dipanen pada waktu yang tepat dan atau diolah dengan benar. Solanum pticanthum adalah tanaman tahunan atau semi-perennial. Tanaman ini sering ditemukan di Amerika Utara dan dikenal karena kemampuannya tumbuh di berbagai kondisi tanah. Morfologi tanaman Solanum pticanthum. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut yang dangkal. Tidak memiliki akar tunggang yang besar, tetapi memiliki banyak akar lateral yang menyebar di tanah. Jenis batangnya adalah herbaceous atau tidak berkayu. Tingginya 30-60 cm, tetapi bisa mencapai 1 meter dalam kondisi optimal. Tekstur batang halus atau sedikit berbulu, terutama pada batang yang muda. Warna batang hijau hingga keunguan, terkadang menunjukkan warna kemerahan. Memiliki percabangan yang banyak, dari bagian dasar hingga ujung batang. Susunan daunnya tersebar atau alternate. Bentuknya bulat telur hingga lonjong. Memiliki panjang 2-7 cm dengan lebar 1-4 cm. Tepi daunnya bervariasi, dari rata hingga sedikit bergelombang. Warna daunnya hijau tua di bagian atas, lebih pucat di bagian bawah. Permukaan daun bisa halus atau sedikit berbulu. Jenis bunganya actinomorfik atau simetris radial, kecil dan berkelompok dalam tandan kecil 3-8 bunga per tangkai. Memiliki diameter 6-10 mm, warnanya putih hingga keunguan. Memiliki kelopak 5 helai berbentuk bintang dengan ujung meruncing ke belakang. Benang sarinya 5 helai, berwarna kuning cerah tersusun di sekitar kepala putik. Biasanya bunga mekar dari pertengahan hingga akhir musim panas. Buahnya berbentuk seperti beri kecil berbentuk bulat. Buahnya memiliki diameter 5-8 mm. Memiliki warna hijau saat muda, berubah menjadi hitam mengkilap saat matang. Permukaannya licin dan mengandung banyak biji kecil. Bijinya berbentuk bulat atau oval dan pipih. Ukurannya sekitar 1 mm. Warnanya coklat atau kuning kecoklatan. Tekstur biji kasar dengan sedikit lekukan di permukaannya. Di Indonesia, Solanum pticanthum tidak memiliki nama lokal yang spesifik karena tanaman ini lebih umum ditemukan di Amerika Utara. Namun, spesies yang mirip dari genus Solanum seperti Solanum nigrum, lenca atau ranti lebih dikenal di Indonesia. Solanum pticanthum bisa jadi tanaman ini dianggap sebagai bagian dari kelompok lenca liar atau ranti liar di beberapa daerah. Namun karena perbedaan spesies dan potensi toksisitasnya, penting untuk membedakannya sebelum dikonsumsi. Dan pemirsa, berikut ini adalah beberapa manfaat dari Solanum pticanthum yang perlu kita ketahui. Solanum pticanthum memiliki berbagai manfaat yang mencakup aspek pengobatan tradisional, ekologi, pertanian, serta kegunaan potensial dalam industri farmasi. Namun karena tanaman ini mengandung senyawa toksik seperti solanin, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan melalui proses pengolahan yang tepat.
Manfaat dalam pengobatan tradisional. Beberapa kelompok pribumi Amerika dan masyarakat lokal telah menggunakan bagian-bagian dari tanaman Solanum pticanthum sebagai obat herbal selama ratusan tahun. Berikut ini beberapa manfaat pengobatan yang dilaporkan. Yang pertama, mengatasi demam dan infeksi. Daun dan batang tanaman yang telah direbus atau dikeringkan digunakan dalam teh herbal untuk membantu menurunkan demam dan mengurangi gejala infeksi. Tanaman ini memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang dapat membantu dalam pemulihan dari flu dan batuk. Yang kedua, mengobati gangguan pencernaan. Infus atau rebusan daun muda digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan seperti sembelit, perut kembung, dan diare ringan. Beberapa masyarakat juga menggunakan jus dari daunnya untuk meredakan nyeri perut. Yang ketiga, pengobatan luka dan penyakit kulit. Daun segar yang dihancurkan atau jus dari buahnya digunakan sebagai salep alami untuk mengobati luka ringan, ruam kulit, eksim, dan iritasi kulit. Ekstrak daunnya memiliki sifat antiinflamasi yang membantu mempercepat proses penyembuhan. Yang keempat, memiliki sifat analgesik atau pereda nyeri. Daun dan buah yang direbus telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk meredakan sakit kepala, nyeri sendi, dan nyeri otot. Manfaat dalam ekologi dan konservasi. Yang pertama, penyediaan makanan untuk satwa liar. Buahnya adalah sumber makanan penting bagi burung, mamalia kecil, dan serangga. Burung seperti merpati, burung jalak, dan burung gereja sering memakan buahnya dan membantu penyebaran biji. Yang kedua, peran dalam rantai makanan. Tanaman ini mendukung keanekaragaman hayati dengan memberikan habitat dan makanan bagi berbagai serangga, termasuk lebah dan kupu-kupu yang membantu penyerbukan. Yang ketiga, pembersih tanah dari zat beracun atau fitoremediasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Solanum pticanthum memiliki kemampuan untuk menyerap logam berat dari tanah seperti timbal dan kadmium, sehingga dapat digunakan dalam pemulihan tanah tercemar. Manfaat dalam pertanian. Yang pertama, sebagai indikator kesuburan tanah. Tanaman ini tumbuh subur di tanah yang kaya nitrogen, sehingga dapat digunakan sebagai indikator alami untuk mengevaluasi kualitas tanah di lahan pertanian. Yang kedua, potensi sebagai tanaman penutup tanah. Tanaman ini bisa digunakan sebagai tanaman penutup tanah di beberapa ekosistem untuk mencegah erosi dan meningkatkan kesuburan tanah. Yang ketiga, hubungan dengan mikroba tanah. Akar tanaman ini memiliki hubungan simbiosis dengan mikroorganisme tanah yang membantu meningkatkan fiksasi nitrogen dan kesehatan tanah. Manfaat dalam industri farmasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Solanum pticanthum memiliki senyawa bioaktif yang berpotensi untuk dikembangkan dalam bidang farmasi. Yang pertama, kandungan alkaloid untuk obat anti kanker. Mengandung solanin dan solasodin yang sedang diteliti karena potensi efek anti kanker dalam penghambatan sel kanker. Yang kedua, senyawa antioksidan. Daun dan buahnya mengandung flavonoid dan polifenol yang memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu dalam perlindungan terhadap stres oksidatif dan penuaan dini. Yang ketiga, potensi untuk pengobatan penyakit neurodegeneratif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam tanaman ini dapat membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan yang berpotensi berguna dalam pengobatan Alzheimer dan Parkinson. Manfaat sebagai bahan pangan dengan pengolahan yang tepat. Yang pertama, daun muda sebagai sayuran setelah dimasak. Beberapa masyarakat di Amerika Utara dan Afrika menggunakan daun muda yang sudah dimasak sebagai bahan makanan, mirip dengan penggunaan daun bayam atau kangkung. Proses perebusan atau fermentasi dapat mengurangi kandungan racun seperti solanin, sehingga lebih aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, buah matang dalam jumlah yang kecil. Beberapa varietas dari Solanum memiliki buah yang bisa dimakan setelah sepenuhnya matang, tetapi harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati. Buah yang matang mengandung karbohidrat dan antioksidan, meskipun kandungan racunnya masih menjadi perdebatan. Penting untuk diingat bahwa tanaman ini mengandung solanin, yaitu senyawa beracun yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan jika dikonsumsi mentah dalam jumlah besar. Tanaman ini mengandung solanin sejenis glikoalkaloid yang dapat menyebabkan mual, muntah, dan diare, serta gangguan saraf seperti pusing, kebingungan, dan kelemahan otot. Dalam kasus yang parah bisa menyebabkan gangguan pernapasan dan kematian. Tanaman ini tidak disarankan untuk ibu hamil karena bisa menyebabkan kontraksi rahim, serta hindari konsumsi dalam jumlah yang besar, terutama jika belum diolah dengan benar.
Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semuanya tentang tanaman Solanum peticanthum ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Bagi yang belum subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri, dan terima kasih.